Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang investasi yang cocok untuk kamu usia 20-an tahun. Nah, sebelum itu, saya mau ngajak kamu untuk join dalam free webinar saya yang berjudul Productivity Hacks, gimana cara meningkatkan produktivitasmu sebanyak 10 kali lipat untuk kamu yang usia 20-an tahun. Ya, kamu akan belajar berbagai macam strategi dan cara meningkatkan produktivitasmu di webinar tersebut. Webinar ini akan diadakan di hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 dari jam 7:30 sampai 8:30 malam WIB. Ya, kamu bisa join secara gratis, daftar sekarang juga karena slot terbatas. Ya. Oke, nah mari kita bahas investasi apa sih yang cocok untuk usia 20 tahun. Nah ini saya menjawab pertanyaan yang masuk via email dan memang orang ini email ke saya dan meminta untuk tidak disebutkan namanya. Dan ia mengirimkan beberapa pertanyaan langsung gitu ya. 1 apa sampai 9 gitu. Dan saya memilih beberapa pertanyaan yang memang belum saya bahas. Nah salah satunya adalah terkait investasi yang cocok untuk usia 20-an tahun. Nah, jadi saya pun juga pernah merasakan hal yang sama, struggle, bingung untuk bisa investasi di mana. Terutama waktu itu ketika saya usia 20-an itu, saya lagi merantau di Surabaya, saya lagi kuliah di Surabaya. Waktu itu saya berasal dari Bontang, ya, Kalimantan Timur. Banyak yang nggak tahu di mana itu Bontang. Kamu search saja di Google ya, Bontang, Kalimantan Timur. Dan ketika merantau di Surabaya, waktu itu saya udah ya mulai senang baca buku, senang ikut seminar kayak gitu. Dan ada salah satu goal saya, impian saya untuk saya bisa mencapai financial freedom atau kebebasan finansial. Nah, dari yang saya pelajari dari berbagai macam buku dan seminar, di situ dijelasin bahwa kalau kita mau mencapai financial freedom itu kita nggak bisa dengan cara menabung. Ya, karena kalau kita nabung itu pasti kena inflasi. Nah, maka dari itu kita harus satu yang namanya investasi agar uang kita bertumbuh. Ya, jadi misalnya contoh beli emas gitu ya. Beli emas 10 tahun lalu, misalnya contoh 100.000 gitu ya. Sekarang mungkin udah naik berkali lipat, mungkin naik 3 kali lipat jadi 300.000 misalnya atau 400.000. Yang mana kalau misalnya kita nyimpen duit aja tidak diinvestasikan, tidak dibeliin apa-apa, makin lama nilainya makin berkurang kayak gitu. Dulu 100.000 mungkin bisa buat makan berempat, mungkin udah kenyang. Sekarang cuma untuk buat makan berdua. Itulah yang terjadi, yaitu ada inflasi, penurunan nilai dari uang kita. Makanya kita perlu untuk investasi seperti itu. Lalu teman kita ini yang kirim email ini, dia mengatakan bahwa dia udah usia sekitar 25 tahun dan dia merasa terlambat karena belum ada investasi. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, sebelum saya bahas, saya mau ngucapin selamat dulu. Dimana kamu sudah aware dengan hal tersebut. Dimana kamu udah sadar bahwa kamu harus investasi. Kamu harus menggunakan uangmu untuk bisa terus bertumbuh kayak gitu dengan cara investasi. Nah, dengan punya kesadaran seperti itu, dengan punya awareness seperti itu adalah langkah pertama yang oke buat kamu untuk bisa mencapai kehidupan finansial yang jauh lebih baik. Nah, yang kedua yang akan saya bahas adalah gimana caranya, apa yang harus kita lakukan kalau di usia 20-an ini saya masih bingung harus ngapain, saya harus invest kemana gitu maksudnya. Saran saya, sebelum kamu memutuskan investasi di instrumen tertentu, kamu investasi ke dirimu sendiri dulu. Maksudnya adalah kamu investasi ke pengetahuan, investasi leher ke atas. Leher ke atas ini bukan berarti berarti harus beli lipstick, harus beli gel gitu, enggak ya. Maksudnya investasi di otak kamu, investasi di pembelajaran. Ikut seminar, beli buku, ikut training, dengerin podcast yang berkaitan dengan apa tantanganmu. Misalnya kalau kamu terkait investasi, ya udah belajar dari podcast financial ya. Nah, kamu investasi di situ dulu tuh. Baru dari situ kamu akan jadi tahu kamu perlu invest kemana ya. Jadi ketika kamu gak tahu mau invest kemana, kamu perlu invest ke dirimu sendiri dulu. Invest pengetahuan dulu, invest skill dulu. Sehingga setelah itu jadi tahu mau kemana gitu ya. Jadi saran saya kamu investasi ke dirimu dulu, baru kamu tentuin mau kemana. Karena ketika kamu belajar tentang financial planning gitu ya, kamu akan diajak berpikir. Jadi
kamu harus tahu dulu apa goalmu, dan dari situ kamu baru bisa memetakan keuanganmu. Aku harus investasi di saham kah? Harus investasi di deposito kah? Dan lain-lainnya. Nah, itu porsinya kamu tahu ketika kalau kamu udah punya pengetahuan, ya, udah tahu apa tujuanmu, dan kamu juga harus tahu apa profil resikomu, apakah kamu orang yang agresif, orang yang moderat, atau yang pasif, kayak gitu ya. Kalau agresif dia akan memasukkan uangnya ke yang lebih beresiko seperti saham gitu misalnya. Kalau lebih pasif tuh biasanya yang lebih aman kayak deposito kayak gitu. Tapi di satu sisi kalau kamu masih muda harus lebih banyak di yang agresif. Nah, hal-hal itu kamu akan pelajari ketika kamu investasi ke dirimu dulu. Kamu ikut seminar tentang financial planning, mulai cari-cari di Instagram, mulai cari-cari di Google, mulai follow orang-orang yang jago finansial. Dari situ, kamu udah investasi dirimu, kamu akan jadi tahu, ya. Jadi, poinnya adalah investasi ke dirimu dulu, investasi leher ke atas dulu, baru tentukan lebih detail investasi yang perlu kamu lakukan sesuai dengan apa goalmu dan profil risikomu. Jadi, silakan kamu browsing sekarang juga, do your homework. Buka YouTube belajar, buka Google belajar, atau beli buku belajar. Always learning, ya. Seperti moto di podcast ini, never stop learning because life never stop teaching, ya. Jadi investasi ke dirimu dahulu. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.